Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5691. Albert di pintu berkata, "Tuan Aker, saya sudah menyiapkan beberapa makanan yang sangat baik untuk kalian semua. Dimasak secara khusus oleh koki Heaven Spring saya. Saya pribadi memeriksa bahan makanan dan saat mereka memasak, saya pribadi melihat. Saat menyajikan makanan, saya meminta mereka memesan porsi kecil. Saya sudah menguji. Tidak ada racun untuk kalian. Kalian dapat menyaksikan dengan percaya diri." Christian tidak menyangka bahwa Albert, seorang pria parubaya yang kasar, dapat melakukan sesuatu dengan detail. Dia terkejut. Tetapi mau tak mau berkata dengan rasa terima kasih. "Ini benar-benar menyusahkan Tuan Rhodes." Albert berkata, "Lihat apa yang Anda katakan, Tuan Aker. Anda semua kerabat Tuan Wade. Dan saya bawahan Tuan Wade. Wajar kalau saya melayani kalian semua." Wanita tua itu datang saat ini dan berkata pelan, "Tuan Rhodes, kami tidak makan banyak makanan yang kamu siapkan pada siang hari. Sejujurnya, kami tidak nafsu makan saat ini. Tidak tahu apa yang terjadi pada Charlie. Belum ada berita. Saya tidak melihat orang lain datang. Saya tidak bisa melepaskan kekhawatiran ini." Ya, lelaki tua Kate tidak bisa menahan napas. "Tuan Rhodes, bisakah kamu menghubungi Charlie untuk kami?" Albert tersenyum dan berkata, "Tuan Aker, masuk akal bahwa saya tidak boleh berbicara omong kosong. Tetapi makan malam ini diatur secara khusus oleh Tuan Wade. Saya tidak hanya menyiapkan semua hidangan khusus dari Heaven Spring, dia juga secara khusus meminta saya menyiapkan anggur terbaik. Karena niat Tuan Wade, kalian harus bisa menebak tanpa saya beritahu." Pria tua itu tiba-tiba bertanya kepadanya, "Tuan Rhodes, maksudmu, Charlie akan datang untuk makan malam?" Wanita tua di samping juga berkata dengan penuh semangat, "Tuan Rhodes, apakah Charlie benar-benar akan datang?" Albert tersenyum dan berkata, Nyonya, Tuan Wade hanya memerintahkan saya untuk menyiapkan perjamuan terbaik dan anggur terbaik. Dia tidak memberi tahu saya hal lain. Tapi saya pikir itu pasti seperti yang kalian duga." "Bagus." Mata wanita tua itu memerah karena kegembiraan. Sambil menyeka air matanya, dia berkata dengan tidak jelas, "Charlie akan datang, Christian. Bersiaplah." Christian dengan cepat bertanya, "Bu, kalau kamu membutuhkan saya untuk menyiapkan sesuatu, beritahu saya." Wanita tua itu berkata dengan gugup, "Aku juga tidak tahu. Hanya saja Charlie tidak makan bersama kita selama 20 tahun. Kita harus menyiapkan beberapa hal yang disukai Charlie saat dia masih kecil. Aku masih ingat kalau dia menyukai kotak terong gorengku. Pergi dan siapkan bahannya. Lebih cepat lebih baik." Christian dengan sabar menjelaskan, "Bu, kita dibawa ke sini dengan tergesa-gesa oleh Tuan Rhodes tadi malam. Jangankan bahan, bahkan peralatan dapur mungkin tidak lengkap. Selain itu, Tuan Rhodes mengatakan bahwa Charlie memerintahkan kita untuk tidak pergi dari sini." Wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, panggil seseorang untuk membawanya. Cucu tertua saya akan kembali. Sebagai seorang nenek, aku tidak bisa menyiapkan apa-apa." Christian berkata tanpa daya, "Tapi, tidak ada sinyal ponsel di rumah ini. Dan saya tidak dapat menelepon ke telepon rumah. Tidak realistis menemukan seseorang untuk mengirimkannya." Albert buru-buru menjelaskan, "Tuan Aker, sinyal ponsel di sini diblokir oleh Tuan Wade. Dia bilang, mungkin ada informan di dalam keluarga Aker. Kalian tidak diizinkan menghubungi dunia luar untuk saat ini." Christian bertanya dengan heran, "Masih ada informan di keluarga Aker?" Albert menjelaskan, "Tuan Wade hanya skeptis. Demi kehati-hatian, kalian sebaiknya tidak menghubungi dunia luar untuk saat ini." Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya Aker, saya membawa semua koki dari Heaven Spring ke sini. Mereka turun gunung, dan semua bahan serta peralatan dapur tersedia. Saya akan membantu Anda menyiapkan apa yang Anda butuhkan."
Aku akan mengirimkannya kepadamu. Ketika wanita tua itu mendengar hal ini, dia langsung merasa senang dan berkata dengan rasa terima kasih. Oh, terima kasih banyak, Tuan Rhodes. Bab 5692. Mengetahui bahwa Charlie akan datang untuk makan malam, keluarga Aker sama bahagianya dengan tahun baru Imlek. Wanita tua itu mengumpulkan anak-anaknya untuk membantu merapikan meja makan dan mengatur hidangan panas dan hidangan dingin yang dipesan oleh Albert. Pria tua itu terus berkata, "Hari ini hari yang baik. Saat Charlie datang, saya akan minum beberapa cangkir apapun yang saya katakan." Lulu yang berada di samping dengan cepat berkata, "Ayah, kamu baru saja pulih sedikit. Kamu jangan minum. Itu lelucon." Pria tua itu berkata tanpa berpikir, "Bukankah pemulihan tubuh hanya untuk hari ini? Bagaimana kamu bisa bertahan tanpa minum di hari yang begitu penting?" Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Hei, jika ayahmu ingin minum, kamu bisa membiarkan minum." Setelah 20 tahun menantikannya, akhirnya aku mendapatkan cucuku kembali. Apalagi dia. Bahkan aku ingin minum 2 gelas. Christian berkata, "Bu, kenapa kamu tidak meminta Tuan Rhodes membantu menyiapkan 2 botol anggur merah? Kamu dan Lulu juga akan minum sebentar lagi." Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu ibu dan Lulu akan minum anggur merah. Kalian berdua minum anggur putih bersama ayahmu dan Charlie." "Oke." Christian mengangguk setuju. Wanita tua itu berkata kepada Duncan lagi, "Duncan, apakah kamu mau minum juga?" "Aku harus minum." Duncan berseru, "Bibi, Tuan Wade adalah penyelamatku. Hari ini dia akhirnya akan kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga dengan identitas aslinya. Di hari yang bahagia ini, aku harus minum lebih banyak." Wanita tua itu setuju berulang kali, berpikir bahwa cucunya akan segera datang. Dia sudah tertawa lebar. Beberapa orang baru saja membantu wanita tua itu mengatur hidangan dingin ketika mereka mendengar Albert tiba-tiba berteriak di pintu, "Tuan Wade ada di sini." Ketika keluarga Aker mendengar ini, mereka menjadi lebih bersemangat. Dan lelaki tua itu berkata, "Ayo pergi, ayo temui Charlie bersama." Anggota keluarga Aker lainnya dan Duncan mengikuti Kate dan berjalan keluar dengan cepat tanpa ragu atau jeda. Saat ini, Charlie sudah tiba di pintu masuk villa dengan BMW seri 5 yang diserahkan ayah mertuanya kepadanya. Begitu mobil berhenti di halaman, keluarga Aker keluar bersama dipimpin oleh Tuan Tua Aker. Charlie belum keluar dari mobil, tetapi ketika dia melihat keluarga kakek dan neneknya dari dalam mobil, dia masih agak gugup. Dan keluarga Aker juga berhenti di posisi sekitar 2 meter di depan mobil Charlie. Dengan senyuman di wajah mereka, menunggu Charlie keluar dari mobil. Charlie menarik napas dalam-dalam, mengatur kondisi mentalnya, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Begitu dia keluar dari mobil, wanita tua Aker tidak bisa menahan emosinya. Dia melangkah maju dengan mata merah, meraih tangan Charlie, dan berkata sambil terisak, "Charlie, nenek menunggu selama 20 tahun, dan akhirnya aku memilikimu di sini." Charlie juga menghela napas. Saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh, dia juga terpengaruh oleh perasaan reuni keluarga. Perasaan bahwa darah lebih kental daripada udara membuatnya merasa sedikit malu. Dia berkata dengan sangat menyesal, "Maafkan aku, Nek, karena membuatmu menungguku begitu lama." Nyonya Aker resolusi berulang kali, meneteskan air mata, dan berkata, "Tidak perlu dikatakan. Saya minta maaf." "Kamu tidak perlu meminta maaf kepada nenek dan kakek. Kami yang minta maaf padamu." Penatua Aker di samping tidak bisa membantu tetapi membasahi matanya dengan air mata, dan bertanya ke samping, "Charlie, selama 20 tahun terakhir, keluarga Aker selalu memikirkanmu. Kami telah mencari ke seluruh dunia untuk menemukan kamu. Saya mencari lebih dari sekali, tetapi tidak pernah berpikir kamu selalu berada di Aurus Hill selama ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Sejujurnya kakek, setelah orang tuaku mengalami kecelakaan, Stephen mengaturku di panti asuhan. Panti asuhan menyembunyikan identitas saya yang sebenarnya." Tuan Aker tidak bisa menahan desahan. "Sepertinya aku meremehkan kemampuan ayahmu."
Aku khawatir hanya ayahmu yang bisa memikirkan warna hitam yang begitu berani di bawah cahaya. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan sangat lega. Dulu saya berpikir ayahmu adalah talenta muda paling cakap yang pernah saya temui. Tapi aku tidak menyangka, Charlie, kamu bisa lebih baik dari biru. Kalau bukan karena kamu telah membantu secara diam-diam. Nenekmu, aku, dan bibi serta pamanmu mungkin sudah meninggal. Charlie berkata dengan serius. Kakek, jangan terlalu sopan. Aku memiliki setengah dari darah Aker di dalam diriku. Aku tidak akan hanya duduk diam di samping keluarga Aker apapun yang terjadi. Mata kakek Aker merah. Dan dia terisak-isak dan berkata, terakhir kali, kakek sakit parah. Putri tiba-tiba mengirim pil penyelamat. Charlie, sepertinya kamu yang meminta Putri untuk mengirim pil itu. Benarkah? Charlie mengangguk dan berkata, pada saat itu, saya mendengar kakek sakit parah. Belum nyaman bagi saya untuk maju. Saya meminta Putri untuk segera membawa obat. Untungnya, dia tiba tepat pada waktunya. Hei, Tuan Aker menghela napas panjang, mengulurkan 3 jari, dan berkata dengan suara gemetar, Charlie, menghitung waktu itu. Kakek menghitung 3 nyawamu. 3. Charlie tersenyum dan berkata, kakek, ini hanya sedikit usaha untukku. Jadi kamu tidak perlu mengingatnya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Tuan Aker berseru. Charlie, kamu adalah penyelamat seluruh keluarga Aker. Dan keluarga Aker pasti akan membalasmu dengan segalanya. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kakek, kamu terlalu keterlaluan untuk mengatakan itu. Wanita tua di samping dengan cepat berkata. Keit, Charlie baru saja berkencan. Mari kita bicarakan hal ini nanti. Kemudian, tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, dia dengan cepat bertanya kepadanya, Charlie, karena kamu sudah bertemu Putri, mengapa kamu tidak mengajaknya? Nenek sangat menyukainya. Bab 5693. Charlie berkata, putriku masih mengadakan tur konser di Amerika Serikat. Dia akan kembali ke China dalam beberapa hari. Aku akan membawanya menemuimu dan kakek. Wanita tua itu mengangguk berulang kali dan berkata, Oke, itu bagus. Charlie, gadis ini, Nana, benar-benar satu-satunya gadis baik yang pernah nenek lihat dalam hidup. Dia juga tunanganmu yang diatur ibumu beberapa tahun yang lalu. Kamu harus bergaul dengannya secepat mungkin. Bagimu, menikahi putri berarti sepasang kekasih akhirnya menikah. Dan bagi kami, itu adalah saksi dari perjodohan yang dibuat di surga. Selain itu, orang tuamu juga sangat bahagia dalam semangat surga. Charlie berkata, Nenek, aku sudah menikah. Ah, wanita tua itu bertanya dengan heran. Menikah? Dengan siapa? Charlie berkata, Claire, putri dari keluarga Wilson di Aurus Hill. Wanita tua itu bahkan lebih terkejut. Dia adalah nyonya rumah dari keluarga China nomor 1 di dunia. Dan pangkatnya sangat tinggi sehingga tidak ada keluarga lain di China yang bisa menandinginya. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Wilson di Aurus Hill. Jadi, wanita tua itu bertanya kepadanya, Charlie, kapan kamu menikah? 4 tahun yang lalu, Charlie berkata dengan serius. Saat itu aku tidak punya apa-apa dan tidak berguna. Wanita tua itu merasa sedikit menyesal. Tetapi ketika dia melihat nada tegas Charlie, dia tahu bahwa dia masih sangat puas dengan istrinya. Dia segera bertanya, Charlie, di mana menantu perempuanku? Kamu tidak membawanya untuk menemui nenek? Charlie berkata, beberapa hari yang lalu, saya mengetahui bahwa kalian semua akan datang ke Aurus Hill. Saya memiliki firasat mungkin ada bahaya. Saya mengirimnya ke Amerika Serikat. Wanita tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tidak akan terlambat ketika dia kembali. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek, bahkan jika dia kembali, aku mungkin tidak akan membawanya menemuimu dan kakek. Wanita tua itu bertanya dengan bingung. Mengapa, Charlie? Apakah kamu masih menyalahkan kakekmu di dalam hatimu? Charlie menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Nenek, istriku, masih belum tahu identitas asliku. Semua orang yang hadir melebarkan mata mereka.
Tidak ada yang menyangka istri Charlie yang telah menikah selama 4 tahun tidak mengetahui identitas aslinya. Wanita tua itu mau tidak mau bertanya, "Charlie, kamu telah menikah dengan gadis bermarga Wilson selama 4 tahun. Mengapa dia tidak tahu identitasmu?" Charlie menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Ketika dia menikah denganku, aku orang yang tidak berguna. Aku masih bekerja memindahkan batu bata dan semen di lokasi konstruksi. Kemudian, saat menikah, aku bergabung dengan keluarga Wilson. Di mata keluarga Wilson, saya lahir di panti asuhan. Populasi kelas bawah tanpa keterampilan nyata. Tapi, saya juga senang dengan perasaan bahwa tidak ada yang memperhatikan saya. Saya tidak pernah mengungkapkan identitas saya kepada keluarga Wilson." Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, "Kemudian, Stephen menemukan saya dan memberi saya sejumlah uang dan perusahaan. Saya sendiri memiliki beberapa pertemuan khusus, dan itu telah datang sedikit hari ini. Tetapi selama ini, saya belum berpikir tentang bagaimana memberitahu Claire tentang saya. Untungnya saya merahasiakannya dan tidak memberitahu dia." Nenek berpikir sejenak, mengangguk mengerti, dan menghela napas. Seorang teman yang membutuhkan adalah seorang teman. Saat kamu tidak punya apa-apa, dia bersedia menikah denganmu dan tidak pernah meninggalkanmu. Ini sungguh luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit harapan. "Charlie, karena kamu sudah menikah selama 4 tahun, kamu sudah punya anak." Yang lain juga memandang Charlie dengan penuh harap, berharap mendengar kabar baik darinya. Charlie menyentuh hidungnya karena malu. "Nenek, kami belum punya anak." Semua orang sedikit terkejut, juga sedikit kecewa. Orang tua Kate dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, Charlie, kakek akan memperkenalkanmu kepada 3 paman dan bibimu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Mereka telah berubah menjadi banyak. Saya khawatir kamu tidak akan mengenali mereka." Kate mulai dengan Christian, dan memperkenalkan, "Charlie, ini pamanmu. Kamu seharusnya bertemu beberapa waktu lalu." Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Paman datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan. Saya menonton pemantauan real-time dari belakang." Christian mencibir 2 kali, dan berkata, "Aku sudah menebak kamu yang mengusirku, dan kamu benar-benar tidak salah, nak." Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, "Paman, negara memiliki hukum negara, dan keluarga memiliki aturan keluarga. Aturan pertama lelang pil peremajaan adalah tidak ada yang dapat mengambil pil peremajaan. Paman saya benar-benar tidak sabar hari itu. Keponakanmu mengikuti aturan. Tolong jangan disalahkan, Paman." Christian buru-buru berkata, "Saya tidak punya niat untuk menyalahkan kamu. Memang benar saya yang melanggar aturan lelang saat itu, dan saya pantas dikeluarkan." Saat dia mengatakan itu, Christian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Charlie, tentang pelelangan, Paman memiliki satu pertanyaan yang membuat penasaran. Saya ingin tahu apakah kamu dapat berbicara dengan Paman." Charlie mengangguk. "Maaf, Paman." Christian bertanya, "Apakah kamu tahu identitas saya saat itu?" "Aku tidak tahu." Charlie berkata dengan jujur. "Paman menggunakan nama Carson Hobbs saat itu." "Saya tidak terlalu meragukannya, Jordan, lelaki tua dari keluarga Fox, yang memberitahu saya identitas kamu." Christian sedikit mengangguk, dan bergumam, "Begitu." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan perubahan sebelumnya dalam keluarga Fox, dan mau tidak mau bertanya, "Charlie, apakah perubahan besar dalam keluarga Fox terjadi karena kamu?" Bab 5694. Keluarga Aker tahu bahwa dermawan mereka adalah milik dermawan yang sama dengan keluarga Fox. Namun, ketika Christian mengetahui bahwa pria besar di belakang layar sebenarnya adalah keponakannya yang telah hilang selama 20 tahun, dia masih merasa sedikit tidak percaya. Charlie tidak menyimpan rahasianya saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pada pelelangan pil peremajaan hari itu, Tuan Fox bermaksud membeli pil peremajaan. Tanpa diduga, putranya mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Saya berteman dengan Nona Fox.
Saya membantu kakek dan cucu mereka. Christian mengangguk ringan dan menghela napas. Benar-benar tidak terduga, keponakanku yang hebat. Secara tidak terduga memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini benar-benar bukan harta karun di kolam. Dunchan, yang diam selama ini, berkata pada saat ini, Christian, jangan lupa, bahkan nyawaku diselamatkan oleh Tuan Wade. Ya, Christian kembali sadar, dan berkata, sungguh menakjubkan. Saya biasa mendengar saudara ipar saya berbicara tentang hal-hal anehin. Saya selalu merasa dia adalah seorang sarjana yang baik dan bidang keuangan yang baik. Sederhana saja bukan pekerjaan yang layak untuk mempelajari praktik warisan kultivas dan takdir setiap hari saat tidak melakukan apa-apa. Sekarang sepertinya dia telah melihat misterinya. Tidak heran dia begitu tegas. Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Paman, kamu bilang ayah saya telah mempelajari warisan kultivasi dan takdir. Ya, Christian mengangguk dan berkata, saat ayahmu dan ibumu berada di Amerika Serikat, mereka mempelajari hal-hal ini. Charlie buru-buru bertanya, Paman, bisakah kamu menjelaskan secara detail apa yang terjadi? Mengapa ayahku mulai meneliti hal-hal ini? Christian berpikir sejenak, dan berkata, ceritanya panjang. Saat ayahmu berada di Amerika Serikat, sejujurnya, aku sangat mengaguminya. Saat itu, aku baru saja lulus kuliah. Sangat berguna belajar sesuatu darinya setiap hari. Ayahmu sangat berpengetahuan. Selain konten terkait manajemen keuangan, dia juga suka mempelajari beberapa barang antik dan literatur kuno. Saat itu, dia sering memperhatikan pasar barang antik dan pasar lelang di Amerika Serikat. Jika dia menemukan peninggalan budaya yang hilang di China, dia akan mencoba yang terbaik untuk membelinya dan menyumbangkan ke Museum China. Tapi suatu kali, dia membeli satu set buku antik di toko barang antik di New York. Akhirnya dia mengurung diri di ruang kerja, melihatnya selama 3 hari. Dalam 3 hari itu, dia tidak makan atau minum, dan dia tidak melangkah keluar dari pintu ruang belajar. Setelah 3 hari, ibumu melihat ada yang tidak beres. Dia ingin masuk untuk membujuknya, tapi ibumu justru mengikutinya, dan dia menontonnya siang dan malam. Berbicara tentang ini, Christian tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan emosi, kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa gilanya mereka berdua. Keduanya kembali ke ruang tamu untuk mempelajari set buku itu selama 3 bulan penuh. 3 bulan itu, mereka berdua tampak menyendiri. Mereka tidak keluar dari pintu, dan makanan dan minuman ditinggalkan di pintu. Charlie sangat terkejut, dan berkata, Paman, apa nama buku yang dibaca orang tuaku? Apakah kamu ingat? Christian berpikir sejenak dan berkata, jika saya ingat dengan benar, itu disebut pengantar. Saya tidak dapat mengingat selanjutnya. Mata Charlie membelalak, dan dia tanpa sadar bertanya, Paman, apakah itu apokaliptik? Christian tiba-tiba menyadari, ya, ini disebut apokaliptik. Pengantar apokaliptik terdengar aneh. Awalnya saya pikir itu adalah kitab suci. Ayahmu mengatakan bahwa itu membuka pintu ke dunia lain. Kuncinya, saya selalu mengira dia linglung. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kata pengantar untuk buku apokaliptik, kata pengantar yang mana itu? Bab 5695. Christian berkata dengan santai. Kata pengantar dari kata pengantar. Ekspresi Charlie ngeri, dan sudah ada badai di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Kata pengantar buku apokaliptik. Artinya, buku yang ayah dapatkan adalah kata pengantar dari buku apokaliptik. Kata pengantar umum merupakan isi pendahuluan sebelum teks utama dimulai. Misalnya, karya luar biasa Wangbo pengantar Paviliun Raja Teng sebenarnya adalah ketika Gubernur Hongzhou mengundang banyak sarjana untuk berpartisipasi dalam kemitraan ketika Paviliun Raja Teng selesai dibangun. Semua orang yang menulis artikel dan puisi untuk berpartisipasi dalam acara akbar tersebut. Kemudian atur karya para sastrawan ini menjadi kumpulan puisi. Dan, kata pengantar untuk Paviliun Raja Teng dari Wangbo sama saja menulis dengan kata pengantar untuk kumpulan puisi yang akan datang. Oleh karena itu,
Charlie merasa bahwa jika buku yang diperoleh ayahnya saat itu benar-benar disebut kata pengantar buku apokaliptik, maka itu mungkin benar-benar kata pengantar dari buku apokaliptik. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya lagi, "Paman, setelah mendapatkan buku ini, ucapan atau tindakan apa yang ayah saya lakukan yang tidak dapat Anda mengerti, atau yang membuat Anda terkesan?" Christian berpikir, dan berkata, "Ayahmu memiliki terlalu banyak perilaku yang tidak dapat aku mengerti. Dia mencari buku dan materi kuno, dan bahkan keluar dengan ibumu berkali-kali untuk inspeksi. Dia pergi selama puluhan hari atau bahkan berbulan-bulan. Saat itu, saya merasa ayahmu agak bingung. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dia lakukan." Berbicara tentang ini, Christian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingat ayahmu memberitahu ibumu lebih dari sekali, dan juga mengatakan bahwa kehidupan manusia terbagi menjadi naga dan burung phoenix. Mereka juga mengatakan bahwa naga yang naik level adalah yang paling penting. Hanya naga yang naik kelas yang benar-benar bisa naik ke surga dengan menunggangi naga." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Yang ayahku katana itu pasti takdir orang-orang naga dan burung phoenix." Mungkin, Christian mengerutkan kening dan berkata, dia tidak banyak menyebutkan dua hal ini, tetapi sering menyebutkan naga yang naik level, seperti topik penelitian pengawas doktoral. Berjongkok di sana sepanjang hari. Poin kuncinya adalah ibumu juga istimewa. Sederhananya, mereka berdua sepertinya telah dicuci otaknya. Charlie buru-buru bertanya, "Paman, apakah kamu ingat detail lainnya?" Christian menahan kepalanya dan menghela nafas. "Sudah terlalu lama. Saya tidak dapat mengingat detailnya dengan jelas. Yang paling membuat saya terkesan adalah ayahmu selalu memberitahu ibumu tentang menunggang naga untuk naik ke surga. Dan selalu mengatakan itu jika tidak berhasil. Ini dan itu. Dan kemudian, tidak peduli apa pada akhirnya. Berbicara dari lubuk hati saya pikir mereka berdua telah bergabung dengan suatu organisasi pemujaan. Berpikir untuk pergi ke surga sepanjang hari." Charlie bahkan lebih heran saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa nenek moyangnya ada di dalam buku apokaliptik. Naga, burung phoenix. Apakah mereka membicarakan dia dan ibunya? Tentang naga, apakah mereka berbicara tentang dirinya? Lalu, naga yang naik level. Charlie merasa bahwa dia tiba-tiba jatuh ke titik buta pengetahuan. Dalam buku apokaliptik, tidak ada deskripsi tentang naga yang dilahirkan. Ini pertama kalinya dia mendengar ini. Ada kata lain yang baru saya pelajari belum lama ini. Dan itu adalah rahasia umur panjang yang diisi oleh bawahan Victoria, Senior Chardon, sebelum dia meninggal. Mengenang bahwa orang tuanya dibunuh oleh Senior Chardon, Charlie menebak dalam hatinya bahwa orang tuanya seharusnya mendapatkan harta yang luar biasa atau melakukan latihan secara tidak sengaja. Sehingga mereka menjadi sasaran Victoria, yang akhirnya membuat Victoria marah. Kemudian orang tuanya meninggal di Aurus Hill. Berpikir sampai titik ini, Charlie tiba-tiba memikirkan Vera. Vera tidak tahu rahasia berumur panjang, tapi Vera pasti mengerti hal-hal seperti takdir. Bagaimanapun, dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Pencapaiannya dalam buku perubahan dan gosip tidak ada bandingannya. Bahkan Chandler Leonard tidak dapat memegang lilin untuknya. Mungkin, dia akan mengetahui nasib seperti apa naga yang naik level itu. Bab 5696. Charlie awalnya berencana pergi ke Scarlet Pinnacle Villa untuk bertemu Vera setelah makan malam dengan kakek neneknya. Dia tidak terburu-buru untuk bertanya kepada Vera tentang detail nasib naga yang naik tingkat. Jauh di lubuk hatinya, dia masih kaget dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ketika dia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah mempelajari sesuatu yang mirip dengan pengantar apokaliptik lebih dari 20 tahun yang lalu, Charlie merasa pemahamannya tentang orang tuanya telah berubah secara drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya juga akan sangat terlibat dalam pelaut. Terlebih lagi, dia tidak menyangka orang tuanya mendapatkan pengantar apokaliptik lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagi Charlie, dampaknya sebanding dengan ledakan bom nuklir. Ayahnya mendapatkan pengantar apokaliptik secara tidak sengaja, namun dia melewati pengantar ini.
dan langsung mendapatkan buku apokaliptik secara tidak sengaja di Vintage Deluxe 20 tahun kemudian. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Jika kedua buku ini bukan suatu kebetulan, apakah ada hubungan yang tak terelakkan? Memikirkan hal ini, sementara Charlie terkejut, dia tidak bisa menahan rasa dingin di belakangnya. Bertahun-tahun setelah orang tuanya meninggal, dia kebetulan berjalan di jalan yang belum mereka selesaikan. Mungkinkah Tuhan mengatur cara ini agar dia mewarisi warisan orang tuanya? Tetapi jika memang demikian, lalu mengapa orang tuanya tidak mengucapkan kata pun kepada dirinya saat itu? Mengenai keraguannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Christian, "Paman, apakah orang tua saya mengatakan bahwa mereka menjangkau seseorang atau organisasi apapun?" Christian berkata, "Setahun sebelum ibumu meninggal, dia pernah memberitahuku ketika dia membawamu kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kakek nenekmu. Dia bilang, dia dan ayahmu menyinggung sebuah organisasi tua karena mereka mengeksplorasi sesuatu yang sangat penting." Charlie buru-buru bertanya, "Apa nama organisasi ini?" Sebelum Christian dapat menjawab, lelaki tua Keith berkata, "Charlie, ibumu bilang saat itu, organisasi yang dia dan ayahmu singgung disebut Perkumpulan Penghancuran King. Organisasi itu telah berkembang menjadi sangat kuat saat ini. Namun, saya tidak berpikir terlalu serius pada saat itu. Organisasi itu memiliki sejarah ratusan tahun, tetapi mereka hanya lebih terkenal, dan mereka tidak memiliki kekuatan keras yang nyata untuk menunjukkannya. Dan ibumu bilang, pemimpin organisasi ini mungkin telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Aku merasa ini tidak masuk akal dan aku tidak mengingatnya." Berbicara tentang ini, lelaki tua itu berkata dengan sangat menyesal, "Jika saya serius menganggap apa yang dikatakan ibumu saat itu, mungkin masalahnya akan berbeda." Christian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ya, pada saat itu, kami tidak menganggap serius kata-kata saudara perempuan saya. Saya selalu berpikir bahwa dia mungkin mengikuti suaminya untuk mempelajari hal-hal itu, dan dia sedikit gila. Saya tidak pernah membayangkan. Banyak hal luar biasa yang dia katakan sekarang tampaknya menjadi kenyataan." Charlie melihat bahwa lelaki tua itu terlihat sangat menyesal, dan sebagian besar keluhan sebelumnya hilang dalam sekejap. Dia menghiburnya dan berkata, "Kakek, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dengan kekuatan organisasi itu, jika seluruh keluarga Aker terlibat, ada kemungkinan akan mengalami bencana lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan kekuatan organisasi itu jauh di luar imajinasi kalian. Mereka ingin berkumpul dengan keluarga Aker, yang bisa dikatakan menjadi kue." Pria tua itu menghela napas, dan berkata, "Saya sudah merasakan kekuatan mereka ketika saya berada di New York terakhir kali. Saya benar-benar tidak menyangka mereka akan menghabiskan waktu begitu lama memasang agen rahasia di dalam keluarga kita. Yang lebih menakutkan adalah dia berkenalan, cinta, menikah, dan melahirkan anak dari paman ketiga kamu. Semuanya sangat logis, tidak ada cacat sama sekali. Saat saya mencetak sekarang, saya masih merinding. Siapa yang membutuhkan waktu lama untuk merencanakan konspirasi? Selain itu, mereka sudah memiliki tangan dan mata. Bagaimana kami bisa tenang? Dan mereka sudah berpikir begitu lama." Charlie berkata dengan serius, "Saya juga tidak mengerti masalah ini. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin membunuh semua orang di keluarga Aker, mereka dapat dengan mudah melakukannya dengan mengirimkan 1 atau 2 master sejati. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun. Saya tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba ingin menyerang keluarga Aker sekarang." Paman kedua Charlie, Kaiden, berkata pada saat ini, "Mungkinkah keluarga Aker memiliki sesuatu yang selalu mereka inginkan?" Orang tua itu bertanya balik, "Jika demikian, apakah itu?" Kaiden menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, "Ayah, aku bahkan tidak ingin mengerti apa itu. Saya hanya menyarankan kemungkinan dan membiarkan semua orang melihat apakah ada petunjuk untuk ditambahkan." Pria tua itu mengerutkan keningnya, berpikir lama, dan berkata, "Saat kondisi saya memburuk, saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah saudara perempuan kamu meninggal.
Tetapi kenangan tahun-tahun sebelum kematian saudara perempuan kamu menjadi semakin jelas dalam ingatanku. Saya dengan hati-hati mengingat setiap detail pertemuan saya dengan saudara perempuan kamu. Dari saudara perempuan kamu mengikuti iparmu ke China hingga beberapa tahun sebelum saudara perempuan kamu meninggal. Pada tahun-tahun itu, saudara perempuanmu pada dasarnya tinggal di Tiongkok, tetapi dia membawa Charlie kembali mengunjungi kerabatnya setiap tahun selama liburan. Selama periode ini, saudara perempuanmu tidak memberitahu kami sesuatu yang aneh. Dan dia tidak mempercayai kami dengan apapun untuk kami simpan. Sampai dia kembali ke Amerika Serikat untuk terakhir kalinya 1 tahun sebelum kematiannya. Dia hanya memberitahu kami tentang situasi dinasti Qing. Tapi dia tidak memberi kami apapun. Jadi yang tidak bisa saya mengerti adalah bahwa perkumpulan penghancuran Qing telah mengawasi kami selama 20 tahun. Apa sebenarnya yang mereka tonton? Paman Charlie. Jackson, diam ketiga selama ini. Dan pada saat ini dia bertanya dengan ragu. Ayah, mungkinkah mereka mengira saudara perempuanku akan meninggalkan sesuatu pada kita? Bab 5697. Dan mereka memastikan butuh 20 tahun untuk akhirnya bahwa saudara perempuan saya tidak meninggalkan sesuatu yang berguna. Jadi mereka marah dan ingin membunuh kita. Kate berpikir sejenak. Dan berkata, hal yang kamu katakan secara teoritis dapat dipertahankan. Tapi saya tidak berpikir mereka sebodoh itu. Mereka sangat kuat. Bagaimana mungkin masalah sepele seperti itu memerlukan waktu 10 tahun untuk memastikannya? Menurut Charlie, ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan kita. Mereka telah mengamati kita secara diam-diam selama 20 tahun. Seperti berjongkok di tanah tanpa melakukan apa-apa. Menatap semut selama 20 tahun. Hanya untuk lulus waktu. Waktu yang sama sekali tidak masuk akal. Pasti ada motivasi di baliknya yang dapat menandingi waktu dan energi 2 dekade yang mereka masukkan ke dalamnya. Jackson mengangguk ringan. Dan berkata, Ayah, apa yang kamu katakan masuk akal. Kate memandang Dunchan dan berkata, Dunchan, kamu seorang detektif Tiongkok yang terkenal. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Dunchan berkata, dari pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam memecahkan kejahatan, semakin besar kasusnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Seperti analogi yang baru saja kamu buat, Paman Aker, menatap semut selama 20 tahun sendirian, itu hanya kemungkinan membunuh dalam waktu yang sangat kecil. Jika dia mempelajari semut selama 20 tahun, mungkin tujuannya untuk mempelajari metode untuk mempelajari semut sepenuhnya. Saya setuju dengan kamu. Mereka pasti memiliki motivasi yang besar. Dunchan berkata lagi, mengenai mengapa mereka menyerang keluarga Aker sekarang. Saya pikir ada 2 kemungkinan. Satu sesuai dengan rencana mereka, yaitu, mereka ingin melakukannya sekarang untuk mencapai tujuan mereka yang sebenarnya. Dan yang lainnya adalah mereka tidak ingin menyerang keluarga Aker sejak awal. Saya tidak berpikir mereka ingin melakukannya sekarang. Tetapi karena beberapa alasan lain, mereka terpaksa melakukannya. Charlie merenung sejenak, dan bertanya pada Christian, Paman, apakah kamu membaca kata pengantar apokaliptik saat itu? Christian menahannya dan berkata, saya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi saya tidak memperhatikan. Charlie bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu tahu kemana perginya buku ini? Aku tidak tahu. Christian terus menenangkan kepalanya. Setelah orang tuamu mempelajari buku itu, mereka pergi ke China karena suatu alasan. Aku tidak tahu. Tetap kemana perginya buku itu. Charlie mengangguk. Tampaknya orang tuanya meninggalkan Amerika Serikat untuk kembali ke Tiongkok, yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Sebelumnya, karena dalam ingatan Charlie, kakeknya relatif acuh tak acuh terhadap ayahnya. Dia selalu berpikir bahwa orang tua mendapat segala macam tekanan dari kakeknya. Lalu dia dengan tegas kembali ke East Cliff, meletakkan dasar untuk pembunuhannya di masa depan. Tapi sekarang tampaknya mereka seharusnya mendapatkan kata pengantar apokaliptik secara tidak sengaja di Amerika Serikat. Setelah mempelajari buku ini, keduanya membuat keputusan untuk kembali ke Tiongkok.
Dan motivasi mereka yang sebenarnya untuk kembali ke China adalah untuk mengeksplorasi kata pengantar buku apokaliptik. Umur rahasia panjang yang disebutkan oleh senior Chardon sebelum kematian mungkin terkait dengan petunjuk yang diambil dari kata pengantar apokaliptik. Memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba memikirkan detailnya. Jadi dia bertanya pada Keith, ngomong-ngomong, kakek, sebelum orang tuaku meninggalkan Eastcliff ke Aorus Hill, mereka memiliki banyak masalah dengan keluarga Wade. Dikatakan bahwa itu karena adanya sedikit konflik dengan keluarga Rothschild. Pernahkah kamu mendengar masalah ini? Ya, Keith berkata. Ayahmu memang memiliki beberapa pertengkaran dengan keluarga Rothschild saat itu. Versi yang banyak dikabarkan adalah bahwa keluarga Rothschild ingin mengakar di Tiongkok dan memperluas minat mereka di Tiongkok. Mereka telah bekerja dengan berbagai orang di China. Keluarga besar terjadi secara terbuka dan diam-diam. Ayahmu mengumpulkan banyak keluarga dan menyatakan perang terhadap Rothschild bersama-sama. Setelah beberapa putaran pertempuran dengan Rothschild, Rothschild mundur dari Tiongkok, dan mereka menyimpan dendam terhadap ayahmu. Charlie mengerutkan kening dan berkata, kamu bilang itu versi yang banyak digosipkan. Tapi bagaimana dengan situasi sebenarnya? Keith mendecakkan tawaran dan berkata, situasi sebenarnya sangat halus. Sejauh yang saya tahu, keluarga Rothschild pada awalnya tidak ingin menargetkan keluarga besar China itu. Terlibat dalam usaha patungan, dan bahkan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan kepada ayahmu. Dan hasilnya. Berbicara tentang ini, Keith menghela nafas, dan berkata tanpa daya, akibatnya, ayahmu menyebut mereka gangguan keuangan segera setelah dia muncul. Dan kemudian mengandalkan pengaruhnya untuk mengumpulkan banyak sumber daya keuangan dan materi untuk memberi mereka pukulan besar. Belakangan, penanggung jawab wilayah Asia Pasifik dari keluarga Rothschild berinisiatif mengunjunginya di Eastcliff. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan ditampar oleh ayahmu, dan akhirnya keluar dari kantor ayahmu dengan menutupi wajahnya. Dia terbang langsung kembali ke Amerika Serikat untuk mengadu kepada penanggung jawab keluarga Rothschild. Charlie tercengang ketika mendengar ini, dan berkata, dia tidak bisa bernegosiasi dengan baik dan menamparkan pihak lain. Ini seharusnya bukan gaya ayahku dalam melakukan sesuatu, kan? Keith mengangguk. Itu memang bukan gaya ayahmu. Tapi menyimpulkan itu memang benar dilakukan oleh ayahmu. Charlie bahkan lebih bingung, dan bertanya, dalam kesan saya, ayah saya masih sangat sopan. Mengapa dia bertengkar dengan pihak lain? Semua orang juga bingung. Keith mengajukan banding dan berkata, saat itu, penanggung jawab keluarga Rothschild menelepon saya untuk mengeluh. Saya tidak tahu mengapa ayahmu melakukan ini. Pada saat ini, Duncan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Aker, kapan kamu mengatakan bahwa Curtis menamparkan kepala keluarga Rothschild wilayah Asia Pasifik? Keith berpikir sejenak, dan berkata, pasti beberapa bulan sebelum kecelakaan mereka. Curtis diusir dari rumah oleh keluarga Wade karena kejadian ini. Duncan tiba-tiba bertanya, apakah dia sengaja melakukan ini untuk mengganggu keluarga Rothschild, untuk menciptakan peluang bagi dirinya untuk diusir oleh keluarga Wade. Saya pikir dia mungkin telah merasakan bahaya pada saat itu, dan dengan sengaja menggunakan metode ini untuk membuat garis yang jelas dengan keluarga Wade. Bab 5698. Kata-kata Duncan membuat semua orang tiba-tiba tercerahkan. Setelah menetap bersama keluarga selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah tahu mengapa Curtis, yang sangat terpelajar dan sopan, bertabrakan dengan keluarga Rothschild saat itu. Bahkan Charlie tidak tahu mengapa ayahnya menjadi musuh keluarga Rothschild. Untuk waktu yang lama, Charlie bahkan mengira bahwa pelaku yang membunuh orang tuanya adalah keluarga super kaya ini. Tetapi setelah banyak berbicara dengan keluarga kakeknya dan Duncan hari ini, dia benar-benar mengerti bahwa ayahnya melakukan ini untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Wade dan bahkan keluarga Aker. Dia dan ibunya kemungkinan besar menyadari bahwa mereka akan menghadapi bahaya pada saat itu. Menarik garis dengan kedua keluarga juga untuk melindungi mereka. Keith tidak dapat menahan tangisnya, dan bertanya, Curtis dan Ashley, dua orang idiot ini, mengapa mereka lebih memilih mati daripada meminta bantuan kita? Sebagai seorang ayah, saya tidak menyadari bahwa mereka hebat.
Mereka bahkan mengeluh tentang keterasingan mereka dari keluarga. Sekarang saya tahu bahwa mereka tidak ingin menyeret kita ke bawah. Dunchan menghiburnya dan berkata, Paman Aker, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ashley dan suami seharusnya sangat memahami. Bahkan jika keluarga Aker dan keluarga Wade digabungkan, tidak mungkin menghancurkan perkumpulan penghancuran King. Karena masalah ini, mereka tidak ingin keluarga mereka menderita. Ya, wanita tua itu tidak bisa menahan perasaan merah. Ashley memiliki kepribadian yang kuat. Dia tidak ingin berbicara dengan keluarganya ketika dia menghadapi kesulitan sejak dia masih kecil. Alasannya kekayaan keluarga Aker dapat berkembang pesat 20 atau 30 tahun yang lalu semua karena dia bersamanya. Dia pun menyusun strategi untuk Silicon Valley. Tapi saat pergi ke China bersama Curtis, dia tidak mengambil 1 sen pun dari rumah. Kata-kata wanita tua itu membuat keluarga Aker semakin berat. Saudara dan saudara keluarga Aker selalu memiliki pikiran yang sama. Bagi mereka, keluarga jauh lebih penting daripada uang. Oleh karena itu, meskipun Ashley telah meninggal lebih dari 20 tahun, mereka tetap tidak dapat melepaskannya. Sekarang dijelaskan bahwa mereka menghadapi bahaya saat itu dan menjaga jarak dari keluarga agar tidak menyakiti keluarga, dan masing-masing merasa lebih sedih. Ketika semua orang diam, Bibi Charlie Lulu berkata, saya mengerti saudara perempuan dan ipar saya tidak ingin melibatkan kedua keluarga. Namun mengapa mereka membawa Charlie bersama? Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Dan mereka segera menyadari bahwa Lulu benar. Karena pasangan itu bahkan tidak ingin melibatkan keluarga mereka. Mengapa mereka membawa serta putra satu-satunya? Mereka mungkin memutuskan untuk mati saat itu. Karena mereka tahu mereka akan mati. Mereka seharusnya tidak membawa Charlie, yang baru berusia 8 tahun. Menurut sifat manusia, pada saat itu, masuk akal untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengirim anak ke tempat yang lebih jauh dan lebih aman. Tapi setelah pasangan itu berselisih dengan keluarga Wade, mereka membawa Charlie ke Aurus Hill. Memikirkannya dengan hati-hati, ini memang agak sulit dipercaya dan tidak bisa dipahami. Kate tidak dapat mengetahuinya saat ini. Dia memandang Charlie, mengerutkan kening dan berkata, kamu benar, Charlie satu-satunya darah mereka. Dan semakin berbahaya, semakin dia ingin mengirim anaknya jauh. Tapi kenapa mereka membawa Charlie ke Aurus Hill? Lagi pula, dia bertanya pada Charlie, Charlie, apakah kamu masih ingat detailnya sebelum dan sesudah orang tuamu membawamu ke Aurus Hill? Charlie berpikir dan berkata, sudah lama, saya tidak dapat mengingat terlalu banyak detail. Tapi mulai sekarang, aku tidak memikirkan sesuatu yang aneh. Bab 5699. Charlie berkata lagi, saya selalu percaya, orang tua saya pergi ke Aurus Hill karena mereka berselisih dengan kakek dan seluruh keluarga Wade. Mereka harus pergi ke Aurus Hill untuk menetap. Saya pikir itu karena kakek dan keluarga Wade mengusir orang tua saya dari rumah. Yang menyebabkan pembunuhan berikutnya, mereka adalah pembunuh yang secara tidak langsung membunuh orang tua saya. Untuk waktu yang lama, saya sangat membenci kakek dan keluarga saya. Dunchan berkata saat ini, Paman Aker, Bibi Aker, Ashley dan Curtis pasti sudah mempersiapkan Charlie. Menyiapkan jalan dia untuk mundur. Jika tidak, Charlie tidak akan mengalami kecelakaan dengan mereka. Pada hari itu, Charlie dibawa dengan aman oleh bawahan Curtis. Dan Curtis mengatur agar Charlie dikirim ke panti asuhan. Dan mengganti semua orang di panti asuhan dengan bawahannya terlebih dahulu. Orang-orang Curtis, ini cukup untuk membuktikan bahwa dia telah merencanakan semuanya. Setelah itu, Dunchan berkata dengan serius, jadi, kembali ke pertanyaan baru saja yang kamu katakan. Saya pikir Ashley dan Curtis membawa Charlie ke Aurus Hill, bukan hanya karena pengaturan mereka sendiri, tetapi juga karena ketidaktahuan rahasia mereka sendiri. Kate mendekat. Aku masih belum bisa mengetahuinya. Bahkan jika dia telah mengatur segalanya, apa tujuan melakukan ini? Tidak peduli seberapa bagus pengaturannya, ada risiko kesalahan. Dan di hadapan lawan yang begitu kuat, jika ada kesalahan, itu akan menjadi masalah hidup dan mati.
Jika berpikir tentang tindakan perbaikan, sama sekali tidak akan ada kesempatan. Terlebih lagi, objek dari petualangan ini bukanlah orang lain, melainkan darah dagingnya sendiri. Menurut pemikiran orang normal, jika sesuatu dapat menyebabkan kematian, tidak ada yang mau membiarkan anak-anak mereka mengambil risiko ini. Namun dia dan Ashley ingin Charlie mengambil risiko ini. Bukankah itu sedikit tidak bertanggung jawab? Pada saat ini, Charlie berkata dengan tenang, "Kakek, saya percaya ayahku memiliki alasan melakukan ini. Saya tidak berpikir dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Apapun ada risiko kematian, membawa anak keluar dari mobil beresiko kecelakaan mobil, mengajak anak berenang beresiko tenggelam, dan memberi makan anak beresiko mati tersedak. Yang harus diperhatikan orang tua bukanlah menghindari 100% semua risiko. Dalam menghadapi risiko, apakah hal ini layak dilakukan? Saya yakin sedikit orang tua yang tidak mengajak anaknya keluar untuk menghindari kecelakaan mobil. Apalagi melihat kemiskinan mati karena kelaparan. Menurut saya mereka pasti punya alasan melakukannya sejak awal. Dan saya percaya bahwa mereka pasti melakukan ini demi kebaikan saya sendiri." Kate tertegun sejenak, lalu mengangguk ringan. "Charlie, apa yang kamu katakan masuk akal. Meskipun orang tuamu masih sangat muda saat itu, keduanya adalah orang-orang dengan kebijaksanaan luar biasa. Kemampuan dan keberuntunganmu saat ini pasti bukan sesuatu yang bisa dibudidayakan di rumah kaca. Apakah mereka menyerahkanmu ke keluarga Wade atau keluarga Aker untuk membesarkanmu? Sangat sulit. Atau bahkan tidak mungkin bagimu untuk tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Mungkin orang tuamu memiliki pandangan jauh ke depan saat itu dan memperkirakan perkembanganmu hari ini." Pada saat ini, Dunchan di samping tiba-tiba bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, karena orang tua kamu telah menguasai beberapa kekuatan yang ajaib, atau telah menyentuh konteksnya, apakah ada daratan dengan kekuatan yang kamu kuasai?" Charlie sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Dan tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Mungkinkah bukan kebetulan saya mendapatkan buku apokaliptik? Jika bukan suatu kebetulan, lalu apa hubungan sebab akibat yang menyebabkan dia mendapatkan warisan itu 20 tahun setelah orang tua saya meninggal? Bab 5700. 20 tahun kemudian, untuk pertama kalinya dia makan bersama keluarga kakek dan neneknya. Namun dia belum makan dan merasa otaknya tidak cukup. Dia tidak memberitahu kakek neneknya dan Dunchan bahwa dia telah memperoleh buku apokaliptik. Sejauh ini, dia hanya memberitahu Vera tentang hal itu. Ini bukan hanya karena Vera juga berbagi dengannya bahwa dia telah hidup selama hampir 400 tahun. Lebih penting lagi, jauh di lubuk hati merasa bahwa dia dan Vera sangat mirip sampai batas tertentu. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa ada sedikit simpati satu sama lain. Dan tidak berlebihan mengatakan bahwa mereka saling percaya. Saat ini, Charlie hanya ingin menemui Vera sesegera mungkin. Karena, secara tidak sadar, dia merasa bahwa dia hanya bisa memberitahu Vera tentang nasib naga yang naik tingkat, kata pengantar apokaliptik dan buku apolaptik. Bahkan jika Vera tidak mengetahui rahasianya, Charlie merasa bahwa dia adalah orang yang sangat baik untuk curhat. Dia bisa memahami tentang keraguan di hatinya. Meskipun Charlie tidak pernah menunjukkannya, sejak dia berbagi rahasia terdalam hatinya dengan Vera di halamannya yang lain, dia merasakan perasaan rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia dan Vera baru bertemu beberapa kali, mereka menganggap satu sama lain sebagai orang yang paling bisa dipercaya. Pada saat ini, lelaki tua Kate juga tampaknya melihat bahwa Charlie agak bingung. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Charlie, saya baru memperkenalkan kamu dengan paman pertama. Saya memperkenalkan kamu pada kedua pamanmu yang tersisa dan bibimu." Kemudian, dia menunjuk ke Kaiden dan berkata, "Charlie, ini paman kedua kamu, Kaiden. Bisnis luar keluarga Aker saat ini berada di bawah tanggung jawab paman kedua kamu." Charlie memandang Kaiden, tersenyum dan berkata, "Halo, paman kedua." Kaiden melangkah maju dan memeluk Charlie. Dan berkata, "Charlie, keluarga Aker akan menjadi rumahmu sendiri mulai sekarang. Kalau kamu membutuhkan uang dan orang-orang dari keluarga Aker,
Katana saja. Charlie sedikit mengangguk. Dan kemudian lelaki tua itu memperkenalkan Jason. Berkata, Charlie, ini paman ketigamu, Jackson. Charlie memandang paman dan ketiga berkata, halo, paman ketiga. Jackson juga melangkah maju untuk memeluk Charlie dengan lembut. Dan tidak bisa menahan desahan. Charlie, paman ketiga selalu berterima kasih kepadamu saat itu di New York. Jika bukan karena kamu, paman ketiga akan buta dan membunuh semua keluarga Aker. Charlie menepuk bagian luar lengannya di atasnya, dan berkata dengan serius, paman ketiga, jangan khawatir. Kamu adalah korban terbesar dari masalah ini. Ketika Jackson mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Istrinya, yang telah tidur dengan dirinya sendiri selama lebih dari 10 tahun, ternyata menjadi jurus pembunuh musuh yang bersembunyi di sekitarnya. Bahkan hampir membunuh dirinya sendiri, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan. Orang yang paling terluka oleh kejadian ini pastilah Jackson sendiri. Jackson terlihat setara. Kate menghiburnya. Jackson, Charlie benar. Kamu korban terbesar dari kejadian itu. Jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri. Jackson mengangguk ringan dan berkata dengan suara rendah, aku tahu, ayah. Kate tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memperkenalkan bibi Charlie. Charlie, ini bibimu Lulu. Terakhir kali kamu pergi ke Amerika bersama ibumu untuk mengunjungi kerabat. Dia masih setengah dewasa. Dialah yang paling dekat dengan ibumu. Charlie berkata dengan sopan. Halo, bibi. Mata Lulu merah. Dia menangis dan melangkah maju untuk memeluk Charlie. Berseru dan berkata, bibi telah menantikan kamu bertahun-tahun. Dan akhirnya kamu kembali. Kamu telah tumbuh dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ayahmu dan ibumu dalam semangat surga akan sangat bangga. Lulu adalah yang termuda di keluarga Aker. Jadi dia secara alami paling disukai. Adik kecilnya sendiri membesarkannya sejak dia masih kecil. Dia bisa dianggap sebagai ibu tiri. Dan tak perlu dikatakan lagi, ketiga kakak laki-lakinya memanjakannya dalam segala hal. Meskipun pasangan tua itu sangat menghargai dan mencintai Ashley tertua di hati mereka, Ashley sejak awal mandiri dan memiliki kepribadian yang kuat. Sehingga orang tuanya menghormatinya sebagai orang dewasa dalam segala aspek dan bahkan mendengarkan pendapatnya. Dia menyarankan bahwa, dengan cara ini, akan merepotkan untuk memanjakannya. Pasangan tua itu memanjakan kedua putri mereka pada Lulu. Namun, Lulu tidak bangga menyukainya. Sebaliknya, dia adalah putri kecil dan adik perempuan yang paling menjadi perhatian keluarga ini. Dia sangat terpengaruh oleh saudara-saudaranya sejak dia masih kecil, dan dia paling dekat dengan saudara-saudaranya di hatinya. Meskipun saudara perempuannya telah meninggal selama 20 tahun, dan dia sudah lebih tua dari saudara perempuannya ketika dia masih hidup, tetapi ketika dia memikirkan Ashley, itu masih akan membangkitkan citra gadis kecil di dalam hatinya. Sedemikian rupa sehingga ketika dia melihat Charlie sekarang, dia tanpa sadar mengingat semua hal yang dia sayangi oleh saudara-saudaranya di masa itu. Hatinya tiba-tiba menjadi sangat sedih. Kate menatap Duncan lagi pada saat ini, dan berkata dengan marah, Charlie, aku tidak akan memperkenalkanmu pada bajingan Duncan itu. Dia tahu identitasmu lebih awal dari kami. Duncan tahu bahwa Kate agak mengeluh bahwa dia tidak mengungkapkan identitas Charlie. Jadi dia berkata tanpa daya, Paman Aker, Tuan Wade penyelamatku. Tanpa dia, aku akan terkubur di tanah sekarang, atau masih membeku di dalam tangki nitrogen cair. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.